glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Berdiri bersama-sama nyatakan pujian ini. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Bersama-sama nyatakan dari awal. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, mari Bapak Ibu angkat pujian ini. My provider. Jehovah Nissi, amen. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, because of who you are, I will lift my voice and say,
worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang bersemangat. Shalom. Haleluya. Bersama-sama kita di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Boleh kasih fellowship kiri kananmu, katakan shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di atas kerajaan surga, terpuji namamu Bapa buat anugerahmu, pertolonganmu sepanjang minggu ini Bapa, di mana kami anak-anakmu, kami telah berkumpul di tempat ini Bapa. Kami akan memuji dan memuliakan Engkau melalui penyembahan kami dan pujian kami Bapa yang kami persembahkan pada pagi hari ini. Bapa, kami mau berdoa buat pelayanan pada hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Bapa. Kiranya urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang selalu memberkati kami pribadi lepas pribadi kami Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu, firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati dan berikanlah hikmat-Mu kepada hamba-Mu. Kiranya menjadi kemuliaan nama-Mu di surga dan segala pujian dan penyembahan kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Bapa, maupun yang belum sempat hadir. Kiranya Engkau berkati pribadi lepas pribadi kami. Kiranya di hari-hari mendatang kami dapat bersatu dan berkumpul di tempat ini Bapa, melalui pujian dan penyembahan kami. Segala pujian dan kami persembahkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan pelayanan Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Roh Kudus-Mu yang selalu memberkati kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Umat Tuhan yang rindu untuk menaikkan pujian bagi Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa lagi bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan, katakan pujian ini dengan sorak-sorai. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Bersama nyatakan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku?
Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bersama-sama nyatakan gelap malam. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, di dalam hidupku. Takkan lagi menggetarkan hatiku. Sebab Yesus kekuatan, sebab Kau Tuhan kekuatan hidupku. Nyatakan pujian ini bersama. Bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu. Bila ku bersamamu Tuhan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, dari awal nyatakan bagai Bapa, bagai bangkitkan imanmu, nyatakan begitulah Engkau Tuhan bagiku. Dia takkan pernah tinggalkan kita, takkan pernah tinggalkan diriku. Bersama, bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini kami takkan takut berjalan bersamamu Tuhan. Bersama, bila ku bersamamu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu. Boleh bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Bangkitkan imanmu. Di dalam dunia ini tiada sepertimu. Bila ku bersamamu, lebih lagi nyatakan bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti. Mari bersama-sama. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu. Takut, tiada ku takut, tiada ku takut untuk selamanya, tiada ku takut untuk selamanya. Engkau baik bagi setiap kami, kasih karunia-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sorokan, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Engkau Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kami setiap detik ketika kami berada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Oh ya, dapat kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam setiap perkara sungguh ku merasakan
kasih Bapakku yang menjagaku. Dia yang memperhatikan, Dia yang beri pertolongan, kasih Bapakku yang peliharaku. Bapakku tak pernah membiarkan aku di dalam kesesakan. Bapakku tak pernah melepaskan tangannya, selalu memegangku. Lebih dalam lagi masuk hadirat Tuhan. Dalam setiap perkara sungguh ku merasakan kasih Bapakku yang menjagaku, yang memperhatikan kami. Dia yang memperhatikan, Dia yang beri pertolongan, kasih Bapakku yang peliharaku. Dalam kesesakan, Bapakku tak pernah melepaskan tangannya, selalu memegangku. Bapakku tak pernah membiarkan aku di dalam kesesakan. Mari angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Bapakku tak pernah membiarkan. Amin. Aku di dalam kesesakan.
Bapakku tak pernah melepaskan tangannya, selalu memegangku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari angkat suaramu, mari buka kedua tanganmu, nyatakan Bapakku yang baik, Bapakku penuh karunia, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari angkat kedua tanganmu, lebih sungguh-sungguh lagi pandang Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasa. Ya Tuhan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, kami selalu mengucap syukur Tuhan kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu. Dengan segenap hati nyatakan Bapa. Umat pemenang boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Engkau yang dipenuhi kasih karunia, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Kami berikan sorak-sorai kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, sebab Kau baik, teramat baik bagi kami. Haleluya. Mari bangkitkan rohmu, mari sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Oh ya
Mari angkat suaramu sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya namanya kana mayase. Oh ya namanya kana mayase. Terpujilah namamu ya Tuhan. Besar kasih karuniamu bagi kami ya Tuhan. Oh ya kami mau sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami menaikkan suara kami ya Tuhan. Biarlah penyembahan kami bersemayam di tahta-Mu dan Engkau hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Oh ya mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan buat kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu pada saat ini. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatanmu Bapak Ibu Saudara. Engkau hidup pada saat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Apapun yang engkau dapat pada saat ini itu semua karena Tuhan. Maka sebab itu di tempat ini persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan. Oh ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan satu persatu beban hidup kita. Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan mengangkat setiap kita. Oh Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau ya Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mempunyai kuasa yang menarik jiwa-jiwa ke tempat ini datang kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang punya kuasa mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang punya kuasa untuk memberkati hidup kami. Engkau Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan kami. Lebih sungguh-sungguh lagi dalam hadirat Tuhan. Mari angkat suaramu, jangan ada yang berdiam diri. Oh ya Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami. Oh ya haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, pegang erat tangan-Mu, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Bapa, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan nyatakan. Bapa, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selama ku hidup.
hidup. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dimuliakan, amin. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita agungkan Tuhan, bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan dimuliakan, amin. Sutomo Power memuji namamu ya Tuhan di tempat ini. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, Kau berkuasa Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih sungguh-sungguh lagi, nyatakan dimuliakan, dimuliakan. Kau Raja kami, Kau bertahta dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Oh ya laba takasuki laba ya laba ya. Oh ya laba sanda takasuki laba ya laba ya laba. Benar Tuhan, namamu yang selalu kami agung-agungkan ya Bapa. Namamu yang selalu kami tinggikan ya Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di mana Tuhan di siang hari ini kami ada Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi itu karena panggilan dari-Mu ya Bapa. Sehingga kami dapat Tuhan Yesus berkumpul di Sutomo Tower ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bapa yang baik Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia. Biarlah Bapa damai sejahtera yang selalu melingkupi bangsa Indonesia ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang akan selalu memberikan hujan pertobatan buat bangsa Indonesia ya Bapa. Tuhan, berkati juga Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan Gibran serta wakilnya ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang selalu menutup bungkus mereka Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan damai dan sejahtera.
penduduk Indonesia dilimpahi sukacita dan damai sejahtera Tuhan, serta dikaruniakan pemimpin bangsa yang bersih tangannya dan murni hatinya di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pengerja dan jemaat-Mu ya Tuhan, yang kepada tiap-tiap orang percaya dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikian juga kami memenuhi Roh Kudus untuk membangun jemaat menjadi mempelai Kristus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menyertai dan mengurapi pemimpin-pemimpin rohani kami dengan marifat dan hikmat dalam menuntun umat-Mu kepada jalan-jalan Tuhan. Amen. Dengan tanda-tanda yang ajaib. Kami juga berdoa untuk pembangunan tempat kudus bagi Tuhan. Oleh karena cinta akan rumah Tuhan, rumah persembahan secara khusus, penyelesaian RAM, kiranya Tuhan terus memenuhi kami, umat-Mu dan hamba-hamba-Mu dengan berkat langit yang berlimpah untuk menyelesaikan seluruh program pembangunan. Inilah doa dan permohonan kami yang Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorak-sorai, sorakan. Haleluya. Kau bertahta Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji memuliakan Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Kurang bersemangat, shalom. Haleluya. Berapa banyak engkau yang diberkati Tuhan luar biasa. Kita semua amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh salam kiri kanan katakan engkau pasti diberkati luar biasa lagi. Ya. Amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak di antara kita, Bapak, Ibu, anak-anak muda yang baru pertama kali hadir? Kami rindu mengenal, boleh mengangkat tangannya tinggi, jangan malu-malu. Apakah ada? Puji nama Tuhan. 1, 2, 3. Wow, puji nama Tuhan, ada 3 jiwa Tuhan datangkan ke tempat ini. Yang sekitarnya boleh salam kiri kanan, katakan selamat datang, mari bertumbuh di tempat ini. Kita percaya di tempat masih ada kursi kosong, boleh katakan kiri kanan, minggu depan kita akan bawa teman ya. Ayo jangan malu-malu, katakan kiri kananmu, minggu depan kita akan bawa teman. Yes, haleluya. Bersama Tuhan kita luar biasa, amin. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita ketika kita di pihak Tuhan. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken, I'm living by faith. Nothing is impossible. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan.
not gonna live but what I feel. I'm not gonna live but what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. Kami percaya Tuhan, I know that you can do it. Yang mau melompat bersama bebaskan. I can do anything, I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible, it's impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Through you, through you, I can do anything, I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Dari awal bersama-sama nyatakan pujian ini. I'm not gonna live, I'm not gonna live but what I see. Oh, I'm not gonna live but what I feel. Kami percaya Tuhan, deep down I know that you're here with me. Oh, I know that you can do it. Boleh lambaikan kedua tanganmu, nyatakan. Through you, I can do anything. Yes, I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Amen. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Tuhan, kami sepenuhnya percaya di hadapan-Mu Tuhan. Katakan I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. Lebih dahsyat lagi, nyatakan pujian ini. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. Lebih dahsyat lagi, I believe in you Lord. I believe, I believe, I believe. Kami percaya Tuhan, I believe. Boleh mengangkat kedua tanganmu bersama, nyatakan through you, I can do anything, I can do all things. Mari dengan imanmu bangkitkan Bapak Ibu Saudara. Nothing impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything, I can do all things. Through you, who give me strength, Lord. It's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Not I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. Boleh Bapak Ibu saja katakan I believe, 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 I believe in you. Berikan tepuk tangan bagi Yesus yang panjang, yang terbaik untuk kemuliaan Allah kita. Sorakan, sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak engkau percaya Tuhan selalu ada berserta engkau? Katakan amin. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami telah mengenal kasih karunia-Mu dan kami percaya Tuhan, kami akan terus meletakkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang mempunyai sumber kekuatan, Engkau yang menjadi perisai hidup kami, menjadi penolong kami, penyembuh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi, nyatakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, nyatakan lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
saat ini kami telah memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami menjadi ukupan yang harum di hadirat-Mu. Dan saat ini kami duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu untuk mendengar kebenaran demi kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kekuatan baru bagi kami. Sehingga pada hari ini kami boleh mendapat sesuatu yang baru dalam hidup kami. Saat kami meninggalkan tempat ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, yang akan Kau pakai menjadi alat-Mu untuk melakukan segala sesuatu yang menurut kami mustahil, tapi menurut-Mu tidak ada satupun yang mustahil. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hadirlah di tempat ini Allah Roh Kudus. Bukakan mata rohani kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami, agar kami sungguh-sungguh menerima kebenaran-Mu dan kami bawa pulang dengan penuh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati dan seluruh hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Volumenya agak keras ya, agak kurangi sedikit karena suara saya ini sudah tinggi nih ya, nanti jadi peka nanti. Ya, tema firman Tuhan pada hari ini di minggu yang kedua itu berbicara tentang salah satu aspek dari segala kasih karunia Allah yang akan memberkati gerejanya di akhir zaman ini. Itu salah satu aspek yang pernah memberkati seluruh bangsa pilihan Allah pada masa itu, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru Bapak Ibu sekalian, yaitu berkat kekayaan dan otoritas, kekayaan dan kekuasaan. Walaupun pada hari ini kita telah menikmati berbagai kasih karunia Allah, ya, saudara hadir di tempat ini itu hanya karena kasih karunia Allah. Saudara diberikan waktu, diberikan kesempatan, bahkan diberikan kesehatan hari ini untuk bisa bertemu satu dengan yang lain dalam suasana sukacita. Itu kasih karunia Allah. Tapi apa yang saudara rindukan hari ini? Bagaimana berkat-berkat Allah yang telah dinikmati oleh bangsa Israel sebagai bangsa pilihan itu mengalir, tercurah di tempat ini berlimpah-limpah. Kita akan flashback ke belakang. Bagaimana latar belakang Allah memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada orang-orang pilihannya pada masa itu. Kita bisa lihat di dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu pada hari ini menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tema yang mendasari tema kita hari yang ketiga itu di dalam Mazmur pasal 68 ayat 38. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya, kepada kita yang percaya. Dari 3 ayat utama yang mendasari tema kita hari ini tentang kekayaan dan kekuasaan, di sini saya simpulkan bahwa dalam ayat-ayat di atas dikatakan bahwa kekayaan dan kemuliaan berasal dari Allah. Begitupun dengan kekayaan jasmani dan rohani, karena Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Nah, kita melihat dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, kalau kita flashback ke belakang ribuan tahun yang lalu, menceritakan bahwa Allah juga telah memberikan kekayaan dan kejayaan kepada umatnya, itu kepada tokoh-tokoh Alkitab yang dipilih Allah. Itu berdasarkan hak prerogatif Allah. Allah memilih Abraham, Allah memilih Daud, Allah memilih Yakub, Allah memilih Yusuf dan lain-lain. Dan yang pertama di sini saya singgung, Allah memilih Salomo. Dikatakan di dalam kitab 1-2 Raja-Raja dan kitab 1-2 Tawarik, Salomo adalah orang yang paling kaya dan berhikmat pada masanya dari semua raja di bumi, Bapak Ibu sekalian. Dia memiliki kekayaan, memiliki harta kekuasaan tak terbatas. Seluruh daerah di bawah kekuasaan Salomo itu hormat dan tunduk kepada Salomo.
Salomo. Begitupun dengan Daud. Kalau kita perhatikan di dalam mulai kitab 2 Samuel ya, setelah Saul mati ya, karena tak berkenan kepada Allah. Saya tidak menyoroti sisi negatifnya dulu. Tapi setelah Saul mati, Daud menggantikan Saul sebagai raja. Daud pun diberikan apa Bapak Ibu? Kekayaan, kekuasaan dan kehormatan pada masa itu. Tapi kekayaan dan kehormatan yang dimiliki Saul pada masa itu tidak membuat dirinya menjadi takabur, tidak membuat hatinya berpaling dari Allah. Dia berpaut kepada Allah sampai akhir hidupnya. Kalau sebelum digantikan oleh Salomo, dia setia sampai akhir. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari Daud itu memuji-muji Allah. 7 kali. Kalau orang Islam sholat 5 waktu ya, itu pun hafalan, ya kan? Tapi Daud memuji Allah dengan berbagai lagu penyembahan, dengan berbagai lagu pujian. Bagaimana akhirnya Allah mengokohkan apa? Mengokohkan kerajaannya sampai dia menutup mata. Walaupun kita pernah lihat sisi negatifnya, Daud apa Bapak Ibu? Dia pernah kepleset, gitu ya. Itu memang ya, kalau kita lagi sibuk dalam pekerjaan Allah, jangan kita lupakan pekerjaan Allah. Nanti kepleset kita, karena iblis selalu cari kita lengah. Ya, Daud sempat kepleset, jatuh ke dalam dosa perzinahan. Tapi oleh Nabi Nathan Allah mengingatkan bahwa Daud telah melakukan penyimpangan. Dan Allah memberikan apa? Pengampunan. Dan Daud akhirnya merespon kesempatan diampuni itu apa? Sekali dan untuk selama-lamanya. Daud dipelihara oleh Allah sampai akhir hidupnya. Begitupun dengan Abraham Bapak Ibu sekalian. Abraham pun dipanggil Allah dari tempat kediamannya. Dari sekian banyak bangsa yang ada pada masa itu di Timur Tengah, Abraham terpilih menjadi nenek moyang bangsa Israel. Itu hak pilihan Allah. Mungkin pada hari ini pun Allah sudah memilih saudara dan saya untuk hadir di tempat ini. Allah punya rencana baru untuk saudara dan saya. Supaya tidak monoton pelayanan yang ada di tempat ini. Allah mau bikin kegerakan baru. Allah mau memberi kebangunan baru. Asalkan saudara dan saya siap dipakai Allah lebih luar biasa lagi. Jadi ibadah kita tidak monoton hanya pencet-pencet keyboard, hanya si Jerry yang ibadah WL, hanya datang ke gereja dengan 3D, duduk, datang, diam, dengar, 4D ya, duduk, datang, diam, dengar, pulang, tidak buat apa-apa. Itu alangkah malangnya. Kita harus apa? Punya sesuatu yang baru, amin? Amin. Lihat Abraham, lihat Salomo, lihat Daud, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Mereka menerima kekayaan dan kejayaan kekuasaan itu tidak cuma-cuma Bapak Ibu sekalian. Semua proses dijalani. Baca kisah Daud di dalam kitab 1-2 Samuel, dia dikejar-kejar Saul. Karena Saul iri hati. Karena tampuk kerajaannya mau beralih kepada Daud. Berbagai cara Saul lakukan kan untuk membunuh Daud, tapi karena Allah sudah mengaruniakan Daud menjadi calon pemimpin Raja Israel melalui Nabi Samuel, Daud tetap dilindungi dan dia memang berhasil menjadi raja. Prosesnya panjang Bapak Ibu. Sama Salomo, tidak langsung dia diberikan hikmat dan kekayaan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 63, Salomo itu untuk menerima kejayaan kekuasaan itu apa? Dia mengorbankan puluhan ribu lembu sapi. Puluhan ribu Bapak Ibu. Coba satu sapi lembu berapa sekarang? Ukuran 1 ekor lah. Bisa jatuh miskin kita dibuat kan. Tapi Salomo tidak ketakutan dengan harta dunia ini. Karena hidupnya hanya tertuju kepada Allah. Karena kejayaan kekuasaan yang Salomo miliki pada masa itu semata-mata dia sadar itu dari Allah. Dia tidak lupa diri. Dia mengorbankan ratusan ribu kambing domba hanya untuk memuji Allah. Walaupun Salomo sama seperti Daud, dia juga sempat kepleset, ya. Apa? Terjerat oleh kecantikan wanita-wanita dunia pada masa itu. Bapak Ibu bayangkan, istrinya 1000
1000 orang. Itu yang membuat dia berpaling dari Allah. Lupa dia memuji dan menyembah Allah. Tapi Allah orangnya baik, luar biasa. Dihargai pengorbanan Salomo. Sampai akhir hayatnya dia tetap dipelihara Allah. Hanya setelah dia mati, kerajaannya apa? Terpecah menjadi 2. Antara Israel Utara dengan Israel Timur. Kalau Bapak Ibu baca kitab Hakim-Hakim, itu silih berganti bangsa Israel jatuh bangun di dalam mengikut Allah. Karena 80% raja-raja Israel semua apa? Murtad. Mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Membakar korban persembahan kepada Baal, kepada Asitoret, kepada dewa-dewa dunia pada masa itu. Yang membuat Allah sakit hati. Tapi Allah tidak lupa kepada janjinya kepada Abraham, aku akan memberkati keturunanmu. Sampai akhirnya, kenapa? Karena Allah sudah sempat memeteraikan Abraham sebagai bangsa pilihan Allah. Coba Bapak Ibu lihat proses Abraham pun menerima janji Allah begitu luar biasa yang pernah saya sampaikan ya. 3 kali Abraham diuji oleh Allah. Diuji oleh kesabaran akan janji Allah tentang keturunannya. Diuji waktu dia mengalami kelaparan sampai dia meninggalkan Yerusalem. Dan yang terakhir, diuji di Kejadian pasal 21 setelah Abraham menerima Ishak. Di Kejadian pasal 22, Abraham diminta Allah untuk mengorbankan Ishak, satu-satunya anak yang telah ditunggu 25 tahun dengan penuh kesabaran. Makanya Abraham dibilang bapak orang beriman. Ribuan kali Abraham bikin korban mezbah, korban bakaran, tapi dia tetap percaya. Yang membuat Abraham kepleset apa? Si Sarah ya. Sarah istrinya nggak sabar menunggu janji Allah. Makanya saudara sekalian kalau mau beli teman hidup ya, ini yang laki-laki, jangan lihat jidatnya, ya, jangan lihat hidungnya, lihat hatinya, betul nggak? Ya, karena sekarang kalau dibilang zaman sekarang ini kecantikan menipu, ya itu ya. Banyak sekarang alat-alat skincare di mana-mana bisa ya, berdiri di mana-mana. Orang yang tukang pisang goreng pun bisa jadi ratu kecantikan ya. Nah, tukang jual ubi pun bisa jadi ratu kecantikan. Jadi jangan lihat mancungnya saja, lihat hatinya. Hatinya berpautkah kepada Allah? Itu yang dialami oleh Abraham. Tapi Abraham kembali kepada relnya Allah. Dan di Ibrani pasal 11 ayat 17, kalau saudara buka ayat firman Tuhan, di situ Abraham diuji imannya, apakah dia lebih mengasihi Allah daripada anaknya Ishak. Ternyata Abraham apa? So must go on. Dia jalan terus membawa Ishak ke bukit persembahan, dan akhirnya Allah percaya bahwa hati Abraham tetap bersandar tulus kepada Allah. Sekalipun anaknya dikorbankan. Itu bicara anak, itu kan bicara harta kesayangan kan. Jadi apa berhala-berhala saudara hari ini yang menjadi kesayangan saudara sehingga saudara lupa kepada panggilan Allah dalam hidupmu masing-masing di tempat ini? Saudara datang ke ibadah ke tempat ini hanya formalitas, hanya rutinitas, tidak berbuat sesuatu bagi pekerjaan Allah. Padahal keselamatan yang terbesar yang kita miliki itu adalah salah satu karunia yang tak bisa ditukar dengan apapun. Apa itu? Keselamatan di dalam kerajaannya pada masanya nanti. Nah, aspek yang kedua yang kita mau perjalanan ini adalah membicara kekayaan dan kekuasaan. Kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Baru, standar kekayaan berubah, Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan Perjanjian Lama. Kekayaan yang utama itu adalah di hadapan Allah. Kenapa? Allah tidak lagi memakai metode dari hulu ke hilir. Allah memakai metode dari bawah ke atas. Dia memakai apa, Bapak Ibu sekalian? Dia tidak lagi memakai bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Walaupun di satu sisi bangsa Israel tetap bangsa pilihan Allah. Allah memberikan apa? Kesempatan kedua kepada gerejanya, yaitu saudara dan saya. Allah tidak lagi mementingkan kekayaan, kekuasaan. Allah pada hari ini lebih mementingkan saudara dan saya, lebih mementingkan hidup kita di hadapan Allah. Karena kekayaan dan kekuasaan itu sebentar saja pasti Allah bisa penuhi. Tapi Allah mau lihat sejauh mana hidupmu berguna bagi Allah.
bagi kemuliaan. Coba kita perhatikan di dalam dalam Hosea pasal 6 ayat 6 itu dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Allah tidak lagi butuh korban-korban bakaran. Tokoh-tokoh Alkitab di masa perjanjian lama, di masa perjanjian baru sampai hari ini, Allah lebih lebih melihat kepada hatimu. Karena perjanjian baru berbicara tentang Yesus yang telah menjadikan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi sekarang Allah hadir di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan yang ditulis di dalam loh batu sekarang beralih, firman-firmannya ada di dalam hati saudara dan saya. Inilah proses yang harus kita jalani kalau kita mau mengalami lagi kekayaan, kehormatan, dan kejayaan. Prosesnya memang tidak berdarah-darah membawa korban bakaran seperti di perjanjian lama. Prosesnya adalah hidup kita, Bapak Ibu. Efesus pasal 1 ayat 3, ayat firman Tuhan yang mendasari perjanjian baru yang beralihnya konsep kekayaan jasmani beralih kepada kekayaan rohani. Di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus mengajar konsep kekayaan di hadapan Tuhan. Dalam Lukas 12 ayat 13-21 itu perikop yang berbicara tentang orang kaya yang bodoh, di mana firman Tuhan dalam Lukas pasal 12 ayat 15 berkata, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya. Yesus mengajak kita untuk melihat pada hari ini bahwa ada harta lain yang lebih besar dari dan bernilai, yakni harta rohani, yang menjadikan kita kaya di hadapan Allah. Saat meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu sekalian, harta kekayaan tidak mungkin kita bawa. Yang kita bawa adalah kebajikan-kebajikan dan kasih yang kita taburkan selama kita hidup di dunia ini. Berarti harta rohani lebih penting daripada harta duniawi. Kesuksesan seseorang sering diukur dengan banyaknya materi atau kekayaan, tingginya jabatan dan kedudukan. Hal ini membuat manusia cenderung mementingkan harta dan berusaha mendapatkannya dengan segala macam cara. Itu tidak ada di tempat ini. Kalau saudara lihat berkaca di manusia akhir zaman ini, segala cara dihalalkan. Jual iman, jual diri, jual ginjal, jual ganja, jual butut, segala macam diupayakan asal supaya jadi uang. Main judi online, judi slot, segala macam dilakukan karena telah dikuasai oleh harta dunia ini. Tetapi bagi kita orang percaya, harta terbesar kita adalah apa? Kekayaan rohani yang harus kita miliki di hadapan Allah. Itulah syarat utama kalau saudara mau memiliki segala tanggung jawab yang besar dari Allah. Terbalik dia. Lalu untuk apa Tuhan mengaruniakan berkat-berkatnya bagi kita? Proses apa yang harus kita lakukan di dalam menunggu janji Allah tentang kekayaan dan kehormatan tadi dalam hidup kita di akhir zaman ini? Yang pertama, proses yang harus saudara dan saya lakukan adalah hidup memuliakan Allah. Nampak? Hidup memuliakan Allah. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup di sini Bapak Ibu bukan sekedar makan minum, tapi hidup di sini kalau dalam bahasa aslinya diartikan hidup mempunyai sesuatu yang bermakna bagi Allah. Berarti saudara dan saya harus berkarya bagi kemuliaan Allah, bagi kerajaannya. Tidak sekedar datang, duduk, diam, dengar, pulang, tapi ada sesuatu di hati kita. Apa yang kita harus lakukan hari ini supaya Allah
berkenan kepada hidup saya. Saya berterima kasih, bersyukur ya, berterima kasih untuk program baca Alkitab setiap hari ya. Itu sudah hampir 2 tahun baru itu salah satu program efektif, program paling dahsyat menurut saya. Itu salah satu langkah awal untuk kita mendobrak kerajaan Allah. Tapi ironisnya, dari 21 peserta yang tuntas baca sampai hari ini, gak sampai 10 orang. Itu yang sedih bukan saya, Allah juga bersedih. Padahal notabene yang dilibatkan 21 orang itu adalah orang-orang inti untuk mendirikan kerajaan Allah di tempat ini. Masih satu langkah membaca Alkitab. Apa dibilang tadi? Allah rencana memberikan berkat-berkatnya kepada kita gerejanya di tempat ini. Satu syarat yang harus dipenuhi apa? Mempermuliakan Allah dengan hidupmu. Apa di situ di Mazmur pasal 119 ayat 9? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ini proses yang pertama yang harus kita jalani Bapak Ibu. Salah satu syarat untuk mempermuliakan Allah. Karena tadi Hosea bilang apa? Pengenalan akan Allah lebih penting dari segala korban-korban yang kita bawa ke tempat ini. Kalau saudara baca di Yohanes pasal 17 ayat 3 bahwa sorga, kehidupan yang kekal itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Allah. Itu kata aslinya memang ginosko, tapi kalau dijabarkan ginosko itu artinya mengenal, mengetahui, tapi itu bicara hubungan Bapak Ibu. Kalau saudara mau mempermuliakan Allah, saudara harus apa? Intens berhubungan dengan Allah. Apa saja yang bisa dilakukan berhubungan dengan Allah? Tidak cukup dengan membaca Alkitab, ikut pertemuan-pertemuan ibadah, ikut doa pengerja, ikut family altar, atau mungkin sekali waktu gereja kita membuat terobosan baru, buat KKR besar-besaran, pembicaranya Pak Edward, oh ya, penterjemahnya Pak Arepa. Bisa saja, ya. Allah punya segala macam cara untuk menyatakan hadiratnya di tempat ini. Dahsyat. Kan dikatakan tadi di awal, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mazmur 68 tadi ya. Allah dahsyat. Maksudnya Allah berkuasa melakukan apa saja. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Cuma langkah pertama yang harus saudara lakukan apa? Dekatilah Allah selagi dia berkenan memberi waktu kepada saudara dan saya. Baca firman-Nya setiap hari. Ya, itu gak banyak Bapak Ibu ya, cuma 5 pasal ya. Kalau bisa saya 1 kitab setiap hari. Nah, terakhir kosong, tidak ada yang membaca. Ini 5 pasal aja angel ya. Gitu. Sesibuk apa saudara setiap hari? Coba bayangkan Daud Salomo, Raja Israel. Salomo di dalam 1 Toarik pasal 4 ayat 5 itu apa? Dia mengubah 3.000 amsal, mengarang 1.000 lagu pujian. Padahal raja sesibuk-sibuknya Daud, dia masih 7 kali sholat setiap hari, memuji dan menyembah Allah. Apa kesibukan saudara hari ini? Sampai saudara lupa membaca firman Tuhan. Padahal itu adalah syarat utama untuk kita bisa mengenal Allah, mengenal kehendaknya. Gimana saudara mau memuliakan Allah kalau saudara tidak mengenal Allah? Itu tidak dapat di tempat ini saudara hari ini. Hari ini kita celebration hanya untuk memuji dan menyembah Allah. Tapi untuk saudara mempermuliakan Allah, saudara harus mengenal Allah. Bagaimana saudara dan saya mengenal Allah? Saudara harus setiap hari merenungkan firman-firman-Nya. Karena itu adalah harta rohani kita yang sekali kelak akan kita bawa ke dalam kerajaan-Nya. Kekayaan akan kita tinggalkan, tapi pengenalan akan Allah itu menjadi tanggung jawab kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana saudara mempermuliakan Allah kalau saudara tidak pernah membaca firman-firman-Nya? Itu ironis yang sangat mengerikan. Menurut saya langkah pertama ini memang sulit dilakukan, tapi dengan penyerahan kepada Roh Kudus pasti saudara dan saya akan dimampukan
untuk membaca Alkitab itu tuntas, karena itu kehidupan kita kelak di akhir zaman nanti untuk menghadap tahta hadirat Allah. Saudara tidak bisa membawa Lamborghini, tidak bisa membawa harta kekayaan, tidak bisa membawa uang saudara untuk masuk kerajaannya. Saudara hanya bisa membawa dengan apa? Harta rohani, itu kehidupanmu. Karena harta itu hanya sementara. Yang kedua sebelum kita sudahi, proses yang kedua harus saudara dan saya jalani untuk menerima kekayaan dan kejayaan tadi selama hidup yang sementara di dunia apa? Mendukung pekerjaan Allah. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Terlibat dalam pekerjaan Allah. Filipi pasal 2, Matius pasal 28, membangun dan mempersiapkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu tugas kita Bapak Ibu. Yang pertama apa tadi? Tugas kita mempermuliakan Allah dalam segala laku hidup kita setiap hari. Makanya dibilang Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berarti saudara harus menjadi kesaksian dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam perbuatan, seperti nasihat kepada Timotius. Janganlah sekalipun orang menganggap engkau rendah walaupun engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam perbuatanmu, sehingga Allah dimuliakan. Sinkron dengan Mazmur 119 ayat 9 tadi, menjaga dengan firman Tuhan. Saya khawatir anak-anak muda zaman ini akan ditelan oleh teknologi, akan ditelan oleh pergaulan bebas. Saya khawatir sekali. Kalau saya mudah-mudahan berkenan hidup saya sampai akhirnya, karena usia saya kan sudah setengah abad lebih ya. Yang saya pikirkan hanya kerajaan Allah sampai hari ini. Tapi kalau Tuhan kasih Lamborghini saya terima juga. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Tujuan utama saya adalah kerajaan Allah. Karena Lamborghini, Ferrari yang menikmati adalah nanti anak-anak saya. Saat saya menghadap ke surga, yang dipertanyakan bukan harta saya. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupmu? Apakah engkau senantiasa mempermuliakan aku di dalam seluruh hidupmu atau tidak? Itu akan terbuka nanti kitab kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sekali kelak dibuat kaleidoskop. Setiap kita akan dipertontonkan bagaimana kita hidup mulai dari lahir sampai kepada kita mati. Bagaimana waktu saudara mencuri ayam, waktu saudara ngambil mangga orang, waktu saudara ngintip orang mandi, ketahuan semua di situ. Nggak bisa ditutupi ya. Mana bisa kompromi sama malaikat Mikael Gabriel, semua dipertontonkan. Mudah-mudahan kalau saya pribadi jangan dipertontonkan, karena saya juga malu, kan begitu Bapak Ibu ya. Yang kedua tadi apa? Terlibat dalam pekerjaan Allah Bapak Ibu. Apa dasarnya? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Apa dibilang Yesus? Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Terlibat dalam pekerjaan Allah. Kita semua di tempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian terlibat dalam pekerjaan Allah. Makanya Paulus pernyataan Matius disempurnakan di Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Apa itu? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa maksudnya dengan takut dan gentar? Jangan-jangan saudara dan saya nanti tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Dengan takut dan gentar itu bukan karena nengok hantu, bukan. Dengan takut dan gentar, sudah setengah mati, kita pencet-pencet keyboard, si Jerry WL, main gitar, pukul-pukul drum. Kata Allah, nyahlah, kau tidak layak dalam kerajaanku. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sekali kelak kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita di hadapan Allah. Apakah kita mengerjakan keselamatan yang telah Allah berikan dalam kita dengan cuma-cuma? Kerjakanlah keselamatanmu. Coba lihat Musa, balik ke Musa. Salah satu tokoh Alkitab yang begitu luar biasa Bapak Ibu ya. Diberi kepercayaan untuk membebaskan bangsa Israel dengan berbagai mukjizat. 40 tahun Musa mengarungi padang gurun, menggembalakan bangsa Israel dengan begitu banyak tingkah laku yang menjengkelkan. Tapi Musa sabar. Makanya Musa dibilang apa? Manusia yang paling lembut di bumi. Tapi apa yang Musa terima dari Allah? Musa tidak diizinkan masuk tanah kerajaan, masuk Yerusalem. Itu bagi saya Allah nggak adil. Menurut saya ya, sudah setengah mati kan, ke Mesir kan, hadapi Firaun dan semua pegawainya. Dan di padang gurun
dengan sabar membawa bangsa Israel selama 40 tahun diputar-putar Allah. Karena lebih banyak bangsa Israel yang tegar tengkuk, tidak taat, diputar-putar Allah di padang gurun. Dan Musa sabar di situ. Tapi apa yang Musa terima? Dia tidak diizinkan Allah apa? Masuk tanah perjanjian. Apa kesalahan Musa? Dia melanggar kemuliaan Allah. Musa diperintahkan hanya berkata-kata kepada bukit batu kan, tapi karena emosi bukit batu dipukul. Itu bagi Allah satu kesalahan. Otik hasalonmu alai fatal, kan itu ya, tidak masuk. Yang membawa siapa? Yosua. Itu yang saya khawatirkan, jangan-jangan saya nanti seperti Musa, aduh nggak bisa masuk kerajaan Allah. Padahal sudah puluhan kali saya ke Stomo Tower. Wah itu kata malaikat, nggak layak kau kau hidupmu nggak beres. Waduh, janganlah Bapak Ibu ya, saudara sekalian, karena itu merupakan tantangan yang harus kita jaga. Apa? Kerjakanlah keselamatanmu supaya engkau layak pada akhirnya di hadapan Allah. Kalau kita baca Filipi pasal 2 ayat sampai ayat 18 di situ ada sukacita. Kalau kita melayani pekerjaan Allah, pasti Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan yang tak mungkin menjadi mungkin. Makanya ada lagunya, ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta, di dalam kita melayani Tuhan. Kita makin berdiri. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta, dalam kita melayani Tuhan. Udah, kasih. Oke, silakan duduk. Nanti belum, masih satu lagi. Proses yang ketiga yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, tolong tampilkan slide-nya, yaitu untuk menerima tanggung jawab yang besar dari Allah akan kekayaan dan otoritas dalam hidup kita. Kita hidup itu harus berbagi, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 dikatakan di sana, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh. Ada peningkatan Bapak Ibu ya. Kalau yang pertama tadi Roma 12 ayat 1, mempermuliakan Allah dengan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ditingkatkan Yakobus pasal 1 ayat 27 supaya semakin sempurna ibadah saudara, hidup saudara sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara juga harus terbeban kepada kesusahan orang lain. Makanya dibilang apa? Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tetapi tetap kita menjaga kekudusan. Tapi kita harus apa? Peduli, itulah salib Bapak Ibu. Mengasihi Allah dan sesama. Karena memang kita dipanggil untuk mengasihi Allah dan sesama. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu kan berbicara Yesus. Berarti kalau kita menjadi murid Tuhan, kita harus juga mengasihi orang lain melebihi diri kita. Bukan lagi seperti diri kita, tapi mengasihi saudaramu yang berkesusahan melebihi dirimu sendiri. Karena Yesus sudah berkorban untuk hidup kita. Sampai dia apa? Mati di kayu salib. Harta kekayaan adalah titipan Tuhan. Pergunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. 3 proses ini yang harus kita jalani kalau saudara dan saya
mau mengalami sesuatu yang baru dalam hidupmu. Mungkin ada yang masih kurang dalam diri kita. Kita kurang waktu untuk memuji Allah, kurang waktu untuk menyembah Allah, kurang waktu untuk terlibat, kurang waktu untuk berbagi, kurang waktu dalam segala hal. Tapi Allah masih memberikan kesempatan pada hari ini untuk saudara dan saya memperbaiki semuanya itu. Sampai ketiga proses ini bisa kita jalankan. Memuliakan Allah, turut terlibat dalam pekerjaannya karena kita mengerjakan keselamatan apa? Berbagi, terbeban untuk kebutuhan orang lain. Seperti kisah jemaat mula-mula ya, kisah Rasul pasal 2 kan, ayat 41 sampai 47 apa? Ada saja setiap hari orang menjual harta miliknya untuk dipersembahkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ini tiga hal ini nggak bisa Bapak Ibu tawar-tawar. Kalau saudara memang mau dipakai Allah luar biasa, kalau memang mau terjadi kebangunan rohani di tempat ini, saudara harus melewati proses ini tanpa terkecuali. Coba lihat tokoh-tokoh Alkitab tadi, semua proses dijalankan sampai berdarah-darah, sampai berkorban segalanya hanya untuk menerima kekuasaan kejayaan dari Allah. Berarti gereja di tempat ini pun akan mengalami hal yang sama kalau saudara dan saya mengikuti proses-proses yang saya sampaikan tadi. Mempermuliakan Allah, mengerjakan keselamatannya, turut terlibat dalam pekerjaan apapun yang dilakukan kegiatan gereja di tempat ini. Dan yang terakhir apa? Memberikan hidupmu menjadi berkat untuk sesama. Baru saudara akan mengalami yang terakhir, berkat-berkat surgawi, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan yang paling luar biasa Bapak Ibu sekalian, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah. Apa yang masih kurang dalam diri saudara hari ini, itu akan Tuhan Yesus tambah-tambahkan. Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Apa yang kurang dalam hidupmu? Pendidikan ditambahkan menjadi profesor, kekayaan ditambahkan menjadi tidak berhutang, malah memberi hutang. Pekerjaan diberi berlipat-lipat, usaha diberi berupa cabang di mana-mana. Tapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jalanilah proses yang saya katakan tadi. Muliakan Allah dalam segala hidupmu, dalam tingkah lakumu. Terlibatlah dalam pekerjaan Allah dan berbagilah dengan sesama. Itulah yang Allah rindukan, inginkan bagi saudara dan saya pada hari ini. Kita bangkit berdiri. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan dengan imanmu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi
penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Baringin Tuhan. Kiranya Tuhan setiap firman yang ditabur bagi setiap kami menjadi berakar dan bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hikmat-Mu terus nantiasa dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami Tuhan mampu menjalankan hidup kami, berjalan bersama-Mu, tidak menjadi goyah. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kita yang percaya. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan melalui Warta Multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Filipi 4 ayat 19 firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saat ini bersama saya Maria Elisa Purba akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja kita berjalan dengan baik. Pengerjaan saat ini adalah finishing akses, jalan di bawah rem, dan pembangunan taman. Dan di minggu kedua ini, kita membawa persembahan untuk pembangunan gereja kita. Mari, beri yang terbaik. Akan diadakan Wisuda Kom seri 100, seri 200, dan seri 300 pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, pukul 18 sampai dengan 20 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan, Ruang Zaitun 1 dan Hybrid. Untuk peserta KOM yang akan diwisuda, segera mendaftar dengan cara mengisi di link pendaftaran yang sudah di-share dalam grup kelas masing-masing atau mendaftar ke Sekretariat Departemen KOM GBI Rumah Persembahan dengan Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini pada hari dan jam kerja. YSKI telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Siloam Dirga Surya Medan dalam pelayanan kesehatan dengan memberikan diskon spesial khusus jemaat keluarga besar GBI Medan Plaza dengan persyaratan membawa kartu anggota jemaat atau KAJ atau surat pengantar dari klinik YSKI dengan kontak person Ibu Vera di nomor berikut ini. Rumah Sakit Siloam Dirga Surya Medan juga memberikan harga khusus untuk pemeriksaan kesehatan pranikah atau paket premarital dengan paket dan harga sebagai berikut. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, dan informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut ini akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. Dari manakah datang pertolongan kita? Mazmur 121 ayat 2 berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Ya, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam
Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, Warta Sepekan GBI Stomotor Minggu 10 November 2024. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agama iman Kristen kita berkembang hanya ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Stomotor. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Ibu di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Ibadah FA 02 GBI Stomotor dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan rumah ibadah GBI Stomotor mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama jemaat GBI Stomotor dengan nomor rekening 546-041-9176. Mari kita sama-sama mendukung sosial media Ministry GBI Stomotor dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomotor. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Stomotor untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian waktu untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, untuk warta tambahan, bahwasanya Natal kita akan diadakan pada tanggal 15 Desember 2024 pukul 16.30 sore. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal dan ulang tahun gereja kita pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 16.30. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur dan terbeban dalam ibadah perayaan Natal ini, dapat mengambil amplop khusus yang ada pada ASER ataupun pada diaken-diaken yang bertugas dan melalui transfer bank dengan menambahkan kode khusus yaitu untuk persembahan Natal. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Pak, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam doa, apakah hari ini Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan tadi yang baru disampaikan? Mari kita beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih buat kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan buat kami ya Bapa. Dan Engkau ya Bapa yang selalu menyertai kami ya Bapa, dari keluar masuk kami, dari setiap pekerjaan kami, dari setiap apapun yang kami lakukan ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan menyertai kami ya Bapa, karena Engkaulah Bapa yang terbaik bagi kami. Dan kami percaya tanpa bersama-Mu ya Bapa, kami tidak mampu berjalan sendiri. Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau berkati ya Bapa hamba-Mu ya Bapa, Bapak Pendeta Dr. Baringin CRT ya Bapa. Kiranya Engkau berkati dalam segala pekerjaannya, usahanya, apapun yang dilakukannya ya Bapa hamba-Mu ini. Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau menyertai dia ya Bapa dimanapun dia berada. Dan Engkau berkati juga ya Bapa seluruh keluarganya, istri anak-anaknya ya Bapa. Kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah dengan kesehatan, dengan berkat yang dari surga. Engkau berkati ya Bapa, Engkau cukupi segala kebutuhannya ya Bapa, menurut kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa, kiranya Engkau berkati juga ya Bapa setiap jemaat yang hadir pada hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah. Kiranya Engkau menyertai ya Bapa keluar masuk mereka, dan juga ya Bapa usaha mereka Engkau berkati. Apapun yang mereka lakukan Engkau berkati. Bila mereka yang masih sekolah ataupun studi ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa dengan hikmat kepintaran yang daripada-Mu ya Bapa. Dan juga ya Bapa, bila ada yang membutuhkan pertolongan
pertolongan-Mu ya Bapa. Tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menolong. Dan kami percaya bila ada yang sakit, Engkau sembuhkan ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kasih-Mu selalu menyertai mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa. Dan kami mohon ya Bapa, kiranya ada yang terikatan, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Bapa, setiap hari kami memanggil-Mu Bapa, karena Engkau sungguh baik ya Bapa. Teramat baik bagi kami ya Bapa. Dengan apa kami harus membalas segala kebaikan-Mu selain ya Bapa memberikan persembahan kami ya Bapa sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang kami akan berikan ya Bapa. Kiranya Engkau disenangkan ya Bapa atas seluruh persembahan yang kami berikan ya Bapa. Biarlah setiap persembahan ya Bapa itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Dengan hikmat-Mu, dengan kasih-Mu ya Bapa, Kau bukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka yang mengulurkan tangan mereka untuk memajukan kerajaan-Mu ya Bapa, dan memberkati kerajaan-Mu ya Bapa. Kau berkati berlimpah-limpah dari mereka yang berusaha, bukan yang bekerja. Kau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gembala kami ada di pusat Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta tim ya Bapa. Juga ya Bapa senior pastor kami ya Bapa, Bapak Erbang Bang Yonan, Gembala sidang kami ya Bapa, Bapak Daniel Edi Prajetno, asosiat pastor kami ya Bapa, Bapak Johnson, Bapak Ferry ya Bapa, dan juga gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Andrew Tobing. Kiranya ya Bapak, Kau berkati ya Bapak keluar masuk mereka ya Bapak. Kau lindungi, Kau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati apapun yang mereka lakukan ya Bapak. Kiranya Kau berkati juga ya Bapak pelayanan mereka ya Bapak, sehingga GBI Medan Plaza dan seluruh cabang yang ada ya Bapak itu terjadi penuaian jiwa besar-besaran ya Bapak. Revival terjadi dan kami percaya ya Bapak, Kau berkati juga ya Bapak GBI Stomo Tower ya Bapak, sehingga tidak ada lagi bangku yang kosong, tetapi yang ada kepenuhan roh, semua jiwa-jiwa, kepenuhan rohani yang ada di tempat ini. Karena kami punya satu visi ya Bapak yang Kau berikan buat kami ya Bapak, yaitu menjadikan semua bangsa murid-Mu ya Bapak. Dan kami percaya Engkau membimbing dan menuntun setiap langkah kami demi kemajuan gereja-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati juga ya Bapak semua ya Bapak, seluruh anggota keluarga hamba-hamba-Mu ya Bapak, dari istri dan anak-anaknya mereka ya Bapak. Kau berkati dengan kesehatan, semua dalam genggaman tangan-Mu, dalam lingkupan sayap-Mu dan tangan-Mu ya Bapak. Dan kami percaya mereka selalu dalam kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga mau berdoa untuk negara ini ya Bapak. Kiranya ya Bapak, Kau mencurahkan damai sejahtera, aman dan damai di dalam Indonesia ya Bapak. Kiranya Engkau curahkan ya Bapak keamanan ya Bapak. Yang sebentar lagi kami mau lakukan pilkada ya Bapak. Kau beri ya Bapak keamanan bagi negara kami, sehingga tidak ada lagi gangguan, provokasi ataupun apapun yang mau merusak keamanan negara ini. Kau jauhkan ya Bapak. Dan kiranya ya Bapak, Kau curahkan ya Bapak shalom untuk Indonesia ya Bapak. Saat ini kami mau angkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom, shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Bila mana ya Bapak, damai sejahtera-Mu ya Bapak turun atas Indonesia, turun atas setiap gereja, turun atas GBI Stomo Tower ya Bapak, dan kepada setiap jemaat ya Bapak yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem, itu menerima damai sejahtera daripada-Mu ya Bapak. Kiranya ya Bapak,
Kami mohonkan penyertaan-Mu ya Bapa. Seminggu yang akan datang, bila mana kita akan berkumpul kembali di tempat ini, memuji dan memuliakan-Mu, karena Engkau layak dipuji dan disembah. Dan kami mohonkan penyertaan-Mu ya Bapa, perlindungan-Mu yang dari tempat maha tinggi, dan menjaga kami dan menutup bungkus kami dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa, supaya kami bisa berkumpul kembali di tempat ini. Sebelum kami pulang ya Bapa, kiranya Engkau menyertai kendaraan yang kami pakai, dan juga Engkau memberkati apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Sehingga ya Bapa, kami percaya Engkau bersama kami dan melindungi kami ya Bapa. Keluar masuk kami Engkau lindungi ya Bapa. Terima kasih sekarang saat ini ya Bapa, kami mau mengarahkan wajah kami dan menerima berkat-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Katakan amin. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Katakan amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Katakan amin. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini, esok sampai Maranatha, hingga kita dijemput di awan-awan permai. Anak-anak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang telah mempersiapkan persembahannya, boleh memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Through you, I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, 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 I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I
believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you.